Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Bramasta Erlangga dari Prodi Akuntansi kelas B ingin menjelaskan tentang cara pengisian atlas untuk PT Aset Masa Depan dan ya, saya ingin kasih tahu itu atlas itu adalah audit tool dan link arsip sistem. Ya bisa kita lihat yang kayak sudah saya share ini. Nama KAP-nya itu ada di soal. Nah, tapi sebelumnya ngisi, saya jelaskan dulu untuk yang bintang 3 ini itu diisi secara manual dan untuk bintang 1 itu diisi secara otomatis dan kalau bintang 2 itu ada pilihan jadi tinggal pencet aja. Untuk misi ini caranya itu diketik, kita tinggal lihat di soal aja. Nah, soalnya ada di sini. Nah, informasi penugasan Pak AP, UAS, UAS, Alforni, dan rekan. Jadi ini tuh bisa di copy ya, terus tinggal kesini lagi, copy tinggal dipindahin ya kan. Kalau di sini itu nggak bakal bisa diketik, tuh yang ada mau keluar kayak gini. Nah, karena sebelumnya saya sudah sempat mengisi juga, ini hanya contoh. Ini kan kosong nih awalnya, ntar kalau udah keisi semua jadinya kayak gini. Nah, ini tuh melihatnya ada di soal yang tadi ya kan. Jadi lihat lagi ini. Nah, ini otomatis nih, cuman ini isinya nanti ada di A103. Jadi kalau udah di sini tinggal lanjut aja ke audit cycle analysis. Nah, ini karena udah diisi ya kan, jenis usaha kliennya itu diagnosisnya low, terus kepemilikan kliennya low, standar akuntansi yang digunakan oleh klien itu high. Nah, isu laporan keuangan terdahulunya itu entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia dan telah diaudit auditor independen atau auditor yang bersangkutan. Itu juga pilihan. Dan kenapa ini isinya ini? Karena di soal udah ada ikut arahan soal. Oh, entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia dan telah diaudit audit auditor independen lain. Jadi balik lagi aja langsung ke A101, tinggal dipencet. Nah, di A101 ini karena di soal juga nggak ada isu tentang langsungan usaha yang tersaji, jadi jawabannya hasil analisisnya itu langsung tidak semua. Yang pilihannya cuma dua nih, ya dan tidak. Nah, tidak semua, terus tinggal lihat di bawah status KKP-nya komplit apa enggak. Kalau udah komplit, dapat previsius konten, kita lanjut ke A102. Nah, A102 ini juga hasil analisisnya tidak semua. Kenapa? Karena nggak ada info apa-apa, nggak ada info isu-isu tersebut. Isu integritas manajemen itu nggak ada infonya di soal, jadi jawabannya tidak. Dicek paling bawah kalau udah diisi semua, kalau status KKP-nya komplit, lanjut ke A103. Nah, kalau untuk A103 ini nama person KKP-nya kita bisa lihat di soal. Di personil KAP itu tinggal di copy aja, di copy dipindahin. Ini contoh ini ya,
saya copy nih, saya pindahin ke atlas yang masih kosong. Bisa nongol di home yang tadi, yang di ini nih, ntar di sini tuh nongol kayak gini jadinya nih. Kayak gini, kita nongol di sini langsung ada. Nah, pengisian ada tinggal ikutin soal doang, ya kan? Tinggal copy juga. Ini tuh ntar tinggal dipilih nih, ikutin soal. Nah, lihatnya di mana? Soal sini. Nah, ya kan, yang kelihatan kan yang memadai siapa, yang tidak memadai siapa, dan yang perlu AK itu siapa. Ya kan? Jadi independensi juga bisa lagi ke nah, karena di soal Amora dan Gagas itu cuti dan Amora izin belajar, jadi batasan waktunya diisinya ya, kecuali yang lain, dan yang lain tidak. Kenapa? Karena di sini di soal sudah jelas tuh, cuti dan izin belajar Amora Gagas, itu langsung aja. Nah, untuk ringkasan hasil analisis kompetensi dan ketersediaan waktu itu memadai atau tidak memadai, itu tinggal dilihat ke independensi. Bagus tidak memadai karena hubungan keluarga dengan manajemen kunci. Nirmala tidak memadai karena kerja mempunyai hubungan kerjasama bisnis dengan klien. Ada di soal kok pokoknya kalau yang 103 lah. Kalau udah, lanjut ke indeks A104. Nah, kita lihat soal. Untuk prosedur perikatan tahun pertama, auditor telah melakukan prosedur untuk melakukan komunikasi dengan auditor terdahulu namun tidak terdapat balasan. Karena sudah melakukan prosedur komunikasi tapi tidak ada balasan, berarti jawabannya itu tidak. Nah, tinggal dipilih dari 104. Analisisnya dapat dan pertama sudah komunikasi sudah kan ya. Nah, kayak gini. Terus dicek status KKP-nya, kalau udah komplit kita ke previous index. Nah, kalau udah, apakah Anda akan lanjut menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien? Itu ya jawabannya, dan jelaskan bagaimana auditor melakukan mitigasi resiko tim audit. Yang pertama, tim audit yang dipilih hanya auditor yang punya pengalaman audit minimal 4 tahun dan pernah mengaudit bidang yang sama. Yang kedua, tim audit akan melaksanakan koordinasi secara rutin setiap minggunya. KKP komplit. Kita balik lagi ke konten. Kita lanjut ke A120. Nah, untuk alokasi jam jasa itu juga bisa lihat di soal, dari mulai jam mulai kerja, mulai kerjanya kapan, akhir kerja saminnya juga kapan, itu ada di soal, ada di ini. Nah, ini 13 Desember 2018, mulai penugasan, penugasan 11 Maret 2019, jumlah hari libur Sabtu Minggu itu ada 16, hari libur lain nggak ada, mulai kerja jam 8, istirahat jam 1, jam pulang jam setengah 5, ya kan? Tuh, ya kan? Itu diisi manual nih, kecuali yang ini nih, ya kan? Nih kayak gini 8 tik,
sesuai dengan yang di soal. Nah kalau udah gini bawahnya itu biasanya udah otomatis sih. Jadi nggak perlu isi lagi. Nah simpulannya lokasi jam kerja sudah memadai nih. Kalau udah status KKP-nya pun komplit, kita balik lagi ke konten, kita next ke A130 surat peringatan. Nah, kertas kerja ini menganalisis surat perikatan yang akan ditangani oleh KAP dan klien. Terdapat beberapa pertanyaan sebagai kontrol untuk memastikan bahwa isi dan kelengkapan surat perikatan yang dibuatlah sesuai dengan standar yang berlaku. Karena dari soal pun juga udah disimpulkan, KP sudah buat surat perikatan dan mengidentifikasi kelengkapannya. Jawabannya tinggal ya atau tidak, karena ini jawabannya ya semua. Nah, surat perikatan memadai artinya status KP komplit. Nah, bisa lihat di soal juga. Nah, KP telah membuat surat perikatan mengidentifikasi kelengkapannya. Nah, selanjutnya kita ke A140, yaitu KP menerbitkan surat tugas ke klien. Nah, soal begini, kita ke A140, kita ini kalau udah sampai komplit kita baca konten, kita ke A140 yaitu surat tugas. Nah, karena surat tugasnya sudah diterbitkan ke masing-masing klien, berarti hasil analisisnya itu ya semua. Tujuan surat tugas sesuai nama klien, tanggalan surat sesuai dengan tanggal perikatan itu ya. Dan simpulannya itu surat tugas memadai, status KKP-nya pun komplit. Kalau udah kita balik ke konten, kita lanjut ke A150 pernyataan independensi. Nah, from independensi juga sudah sesuai prosedur, jadi jawabannya itu hasil analisisnya ya semua, karena pernyataan independensi telah memadai. Bisa dilihat di soal juga. Nah, jadi tinggal jawabannya itu ya semua. SKKP pun komplit. Nah, kalau udah kita balik lagi ke konten, kita lanjut ke D100. Kan kalau ini kan karena UAS ya, rekodnya jadi hanya sebagian. Kalau sebenarnya emang isinya tuh harusnya berurutan semuanya karena berkesinambungan. Nah, kalau di D100 itu input laporan keuangan. Nah, kalau ini itu juga ada di A110 sebenarnya. Yang nih ada di sini juga sebenarnya nih. Sama aja. Nih template laporan keuangan. Kita tinggal pencet, cek yang kotak merah nih. Nah, ini tuh cara ngisi nomor akun, nama akun, aset itu. Kalau nama akun dan nomor akun mah tinggal di copy aja dari soal. Kalau yang mapping grup, mapping kelompok akun, mapping header akun itu tinggal dipilih nih, ya kan? Tinggal dikelompokkan yang mana yang masuk aset, liabilitas, gitu sih. Nah, tinggal lihatnya di mana, di soal ada di data input sini, itu tinggal dipindahin aja, di copy ke yang tadi. Nah, bisa dilihat kan. Kalau misalkan mapping header akunnya sebelumnya kan kosong semua ya, pilihannya itu nggak ada kas dan setara kas, tapi
permintaan soal karena pakai bahasa Indonesia dan di atlasnya pakai bahasa Inggris. Gimana sih caranya? Kita tinggal klik tambah header. Nah, keluar kayak gini. Ntar kita tinggal input sendiri tuh. Kas, setara kas, ya kan. Ya, ntar nongol. Tuh. Ini ikutin yang di soal aja sih sebenarnya. Kita lihat soal aja di D100. Selanjutnya kita ke penilaian materialitas air atau C110. Sini. Kertas kerja ini digunakan untuk menganalisis materialitas pada tahap akhir audit setelah seluruh penyelesaian audit yang relevan diposting. Nah, untuk marginnya ini 1%, dapat dari mana? Dilihat dari soal. Nah, di sini ya kan. Terus di untuk OM mengubah menggunakan benchmark 1%, untuk PM menggunakan benchmark 55% dari OM. Persediaan SOM 30%, dari PM dan SPM sama dengan 50% dari SOM. Utang pajak SOM 30% dari PM dan SPM, 50% dari udah tinggal isi deh dari sini kan marginnya 1%, dan ini kan ini udah otomatis ya, udah nggak bisa diapa-apain gitu sebenarnya. Ini tuh 55% juga kan udah ada di soal ya. Cara ngisinya di mana? Di A210. Nah, ini karena status KKP sudah komplit, karena kesimpulannya itu penilaian kita sudah memadai. Jika kesimpulannya belum diisi, kayak gini misalkan, inkomplit kan, karena ini belum diisi, jadi harus diisi. Penilaian materi sudah memadai dan lebih komplit. Nah, kalau udah komplit KKP-nya, kita balik ke konten. Nih, isinya tadi di sini nih, untuk marginnya juga ada di soal. Ya 210 materialitas awal. Dan selanjutnya kita ke C530 atau laporan auditor independen final. Nah, untuk ini laporan auditor independen nomor LAI-nya itu bisa dilihat di soal soal yang paling ujung. Dan isinya itu juga manual. Nah, di sini nomor LAI-nya 48, tanggal LAI-nya 15 Maret, nomor izin HP-nya 0257, biar dan ditunjuk pemegang saham dan direksi, WDP, nomor induk KAP 21988, lokasinya juga Jakarta. Satu 48, 15 Maret, 257, pemegang saham dan direksi. Ini juga tinggal, sebenarnya ini isi manual ya, tinggal di copy juga bisa gitu. Terus ada tambahan paragrafnya itu jangan lupa dicontreng. Nah, untuk isi penekanan suatu hal ini, ya kan, itu tinggal dilihat di soal yang tadi. Nih, yang ini bisa di copy nih. Saya kerjain ulang. Nah, ini tinggal udah paste. Tinggal di copy, yang hal lain juga gitu. Sama aja, tinggal lihat di soal. Nah, kan kalau di soal itu kan PTX, XX ya hal lainnya ya. Nah, kalau di sini di atlas itu udah harus kita ganti dengan PT aset masa depan. Nah, ini udah diganti nih. Dan untuk basis objek ini wajar dengan pengecualian juga tinggal di copy aja sih kayak sebelum-sebelumnya. Tuh. Kesimpulannya LAI telah memadai status KKP komplit. Nah, kalau udah kita balik ke konten. Terus tinggal dilihat di sini tadi apa aja A110, A120,
130, 140, 150 itu komplit ya kan. Sampai yang C juga komplit gitu. Ini udah komplit semua kan karena saya sebelumnya udah ngerjain ya. Ini kurang lebih pengisian atlas tuh kayak gitu gambarannya. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak salahnya. Saya juga masih belajar, masih banyak salah kata. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.